Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya talamiz. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Nusa Plus ya. Semoga sehat semuanya, tidak ada yang sakit. Jikalau ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Pokoknya semuanya harus jaga kesehatan meski sekolahnya online ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab ini ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang at-tarkib. Apa itu at-tarkib? At-tarkib adalah susunan atau struktur ya kalimat. Biasanya kalau tentang at-tarkib itu nggak jauh dengan nahwu dan shoroh. Nah, kali ini di ad-darsus sadis, di pelajaran ke-6 tentang baiti, at-tarkibnya tentang mubtada khobar. Nah, mubtada khobarnya, tapi mubtada khobar yang mubtadanya diakhirkan dan khobarnya didahulukan. Nah, ada mubtada muakhor, ada khobar muqaddam. Mungkin karena mubtada khobarnya sudah dibahas di ad-darsus salis kalau tidak salah ya. Ya, cuma ini mau dijelaskan kembali. Nah, di video ini ada dua kolom ya. Yang kolom pertama itu mubtada khobarnya, yang pada umumnya mubtada letaknya di awal, khobarnya di akhir setelah mubtada. Yang kolom kedua itu khobarnya didahulukan di awal, mubtadanya diakhirkan, diletakkan setelah khobar. Nah, di sini perintahnya kan, bandingkan dua macam kalimat ini dari segi susunan kalimat dan terjemahannya. Di kolom pertama, ghurufun naumi fit tabaqil ulwi. Nah, artinya kamar tidur di tingkat atas. Nah, dan di kolom kedua, fit tabaqil ulwi ghurufun naumi, di tingkat atas ada kamar tidur. Di sini berbedanya yang pertama, di kolom pertama ghurufun naumi yang di awal kalimat ini sebagai mubtada, baru fit tabaqil ulwi. Di kolom kedua fit tabaqil ulwi dulu, baru ghurufun naumi. Nah, beda dari segi struktur kalimat dan juga maknanya, penekanan maknanya beda. Kalau yang pertama artinya kamar tidur di tingkat atas ya. Kalau yang kolom kedua, di tingkat atas ada kamar tidur. Nah, beda kan kalau kita ngartiinnya juga. Nah, ghurufun naubinya di kolom pertama sebagai mubtada, di kolom kedua ghurufun nauminya sebagai mubtada muakhor. Nah, di kolom pertama fit tabaqil ulwinya sebagai khobar, di kolom kedua fit tabaqil ulwinya sebagai khobar muqaddam. Itu yang berbeda dari segi at-tarkib atau struktur kalimatnya. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya men-share tentang mubtada khobar. Nah, ini ada di buku bahasa Arab kelas 7 juga, cuma ternyata bukunya agak berbeda dengan buku yang saya pegang ya, atau yang kalian pegang. Tapi sama, buku kelas 7 juga. Nah, di sini ada contoh mubtada dan khobar. Mubtada dari keterangan tempat dan mubtada dari keterangan sifat. Nah, mubtada yang dari keterangan tempat tuh contohnya al-musalla amamal mal'ab, al-masjid wara al-fasli. Musola itu di depan lapangan, al-musalla amamal mal'ab. Nah, yang kedua, masjid itu di belakang kelas. Nah, ini keterangan tempat karena mubtada khobar ini menunjukkan letaknya atau tempatnya. Jadi musola letaknya atau tempatnya ada di depan lapangan. Terus masjid ada di belakang kelas. Itu makanya di situ
mubtada khobar keterangan tempat. Sama kayak contoh di buku kalian, pegang ini juga yang tadi yang di gambar sebelumnya, yang di video sebelumnya. Ghurafun naumi fito bakil ulwi. Ghurafun naumi kamar tidur di lantai atas, letaknya di lantai atas. Itu mubtada khobar keterangan tempat. Nah, selanjutnya mubtada khobar keterangan sifat. Nah, haza faslun. Ini kelas. Al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Hazal faslu nazifun. Kelas ini bersih. Nah, keterangan sifatnya dari mana? Dari kata bersih. Jadi kelas ini bersih gitu. Bersih kan kata sifat ya. Sama kayak contoh yang hazihi mistorotun. Ini penggaris. Al-mistoratu tawilatun. Penggaris itu panjang. Hazil mistorotu tawilatun. Penggaris ini panjang. Mana kata sifatnya? Tawilatun. Panjang. Jadi ini termasuk contoh mubtada khobar keterangan kata sifat. Nah, dari tadi ngomongin mubtada khobar aja. Apa sih mubtada khobar? Di situ ada tuh di bawahnya keterangan. Mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek. Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Predikat ya. Catatannya, khobar harus sesuai dengan mubtada kecuali yang berupa kata keterangan tempat. Nah, yang B, jika mubtada muzakkar atau laki-laki, maka khobarnya harus muzakkar. Jika mubtada mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas. Nah, bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati. Dalam hal muzakkar dan mu'annas, perhatikan dan cermati contoh di atas tuh. Nah, ini ada dua tabel. Yang pertama contoh A, ini contoh mubtada khobar ya, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya ada tabel B-nya nih, tabel keduanya. Tuh, di poin nomor 4, contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A tadi yang sebelumnya, dimana contoh A mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar jatuh setelahnya atau diletakkan setelah mubtada. Sedangkan pada contoh B, kedudukannya katanya dibalik, khobar didahulukan atau khobar muqaddam dan mubtadanya diakhirkan atau mubtada muakhor. Pokoknya contoh ini meskipun beda dengan yang di buku, cuma sebenarnya sama, tinggal dibalik aja ya di tabel yang tadi itu yang paling awal yang ada di buku kalian sama. Nah, poin 5 ini susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat seperti amama, waro'a, janiba, tahta, ala. Nah, di buku kalian yang di tabel pertama dan kedua itu semuanya keterangan tempat. Jadi itu bisa dibikin mubtada muakhor, khobar muqaddam. Kalau tadi kan ada dua kan, ada yang keterangan tempat dan keterangan sifat. Yang keterangan sifat kayak hazal faslun nazifun. Nah, itu tidak bisa dijadikan mubtada muakhor, khobar muqaddam. Di sini hanya berlaku untuk keterangan tempat saja. Tuh ada amama, waro'a. Nah, artinya di depan, di belakang ya amama dan waro'a dan sebagainya. Dan di situ juga susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti. Lihatlah contoh B kemudian dibandingkan dengan contoh A. Nah, terus segitu kata ada atau terdapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Oh kan, kayak gurufun naumi fitobakil ulwi. Jadi fitobakil ulwi gurufun naumi, yang memudahkannya. Jadi di tingkat atas ada kamar tidur. Kan kalau gurufun naumi fitobakil ulwi, kamar tidur di tingkat atas. Tapi kalau fitobakil ulwi gurufun naumi, di tingkat atas ada kamar tidur. Nah, poin ke-8, setiap mubtada harus diberi al. Ya, al itu alif lam. Jika bukan nama seseorang, kota dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik sehingga menjadi mubtada muakhor, maka tidak diberi al. Yang misalkan di depannya ada alnya, tapi ketika mubtada muakhor alnya dihilangkan, tidak usah dipakein al atau alif lam. Itu untuk mubtada muakhor, khobar muqaddam.
Nah, yang terakhir ada di situ kata tanya liman, maza, sama man. Ini yang bukan ada di buku ya. Nanti di slide selanjutnya itu yang ada di buku. Maza artinya apa atau apa saja. Pertanyaannya, maza fil hammam? Apa yang ada di kamar mandi? Fil hammam sabunun. Di kamar mandi ada sabun. Terus man, siapa? Man amamal madrasati, siapa yang ada di depan madrasah atau sekolah ya, madrasah itu sekolah. Amamal madrasati mudarrisun, di depan madrasah atau sekolah ada guru. Terus di situ ada lagi liman. Liman itu artinya milik siapa. Liman zalikal baitu, milik siapa rumah itu. Zalikal baitu li Utsmanu, rumah itu milik Utsman. Nah, ini yang di buku. Maza, maza tadi artinya apa? Apa saja atau apa yang. Maza alal hait, apa saja atau apa yang ada di atas dinding. Alal hait saatun, di atas dinding ada jam. Nah, maza ini sebenarnya di pertemuan kemarin sudah ada kalimat maza. Sekarang man. Man artinya siapa. Man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas. Fil fasli talibun, di dalam kelas ada siswa. Nah, yang terakhir liman, milik siapa. Liman hazal kitab, milik siapa kitab ini atau buku ini. Hazal kitab lisodiki, buku ini milik teman saya. Nah, itu untuk maza, man, dan liman ya, ini kata tanya. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian kerjakan tadribat ala tarkib ya, tadribat 1, tadrib 1 dan tadrib 2 ya, latihan 1 dan latihan 2 di halaman 69 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.